Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, jemaat HKBP yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih, di mana kami rasakan penyertaan selalu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada Bapa sebagaimana ada saat ini Bapa, semuanya itu karena berkat perlindungan Bapa. Bapa, di pagi hari ini kami sebelum beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut dari hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Tuhan, begitu juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa, Engkau menjamah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di hati mereka penolakan tidak ada di dalam hati mereka, tapi biarlah mereka Bapa menerima firman-Mu. Selalu hati mereka Bapa selalu bersuka cita untuk menyambut firman-Mu Bapa. Karena itu kata firman-Mu Bapa, berbahagialah orang yang selalu mendengarkan firman-Mu, yang selalu merenungkan firman-Mu itu siang dan malam Bapa. Berkatilah kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sebagai renungan buat kita di pagi hari ini yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1, demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kalau dinamakan orang sengsara, orang remuk hati, orang di penjara, pastilah semua akan menghindari itu kalau bisa kita hindari. Orang sering bekerja keras, orang menyekolahkan anaknya sampai tinggi-tinggi, orang berusaha keras sehingga hidupnya di hari akan datang tidak mengalami kesengsaraan, tidak mengalami remuk hati, tidak mengalami hidup di penjara. Semualah pasti orang menghindari hal itu. Kenapa saudara-saudara? Karena orang-orang sengsara, orang-orang remuk hati, orang-orang penjara sering jadi putus asa. Dan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita sengsara, mungkin kemanapun kita di dalam dunia ini, pasti kita akan mengalami kesulitan. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus itulah maka Nabi Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang percaya. Sewaktu hidup kita sengsara di dalam dunia ini, waktu hati kita remuk, waktu kita hidup di dalam penjara, ada Bapa di surga, Tuhan kita yang menyertai kita, yang memberikan kita kekuatan. Maka melalui nas ini saya memohon kepada kita, waktu kita sengsara, waktu hati kita remuk, waktu kita di penjara, jangan kita putus asa. Karena orang yang putus asa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena orang yang bersyukurlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang sengsara, lihatlah Tuhan Yesus adalah seorang raja, tapi dia sengsara di kayu salib. Lihatlah banyak contoh, banyak orang sengsara. Paulus juga sengsara di penjara, orang-orang di penjara. Maka melalui nas ini, apapun keadaan kita di dalam kehidupan ini, marilah kita selalu datang kepada Tuhan, datang kita beribadah kepada Tuhan, rajin kita membaca firman Tuhan, dan janganlah kita meninggalkan ibadah yang diadakan oleh gereja. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tema minggu kita di minggu ini adalah Yesus setia dalam kasih-Nya, saya memohon kepada kita, biarlah kita selalu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Begitu juga kita, hendaklah kita selalu mengasihi yang lain dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Bapa, biarlah Engkau Bapa memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Karena itulah firman Bapa berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Bapa. Berilah Tuhan Roh Kudus-Mu itu kepada kami, sehingga waktu kami melakukan segala aktivitas kami, segala pekerjaan-Mu, sesulit apapun keadaan kami, apapun keadaan pekerjaan kami, selalu Engkau lah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.